Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terlalu banyak skipnya ya, karena tadi banyak sekali orang tua kalian yang datang untuk mengumpulkan tugas. Nah, di sini kalian telah mengetahui unsur-unsur banyak di unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia. Nah, di mana keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Nah, faktor itu seperti faktor biologis atau faktor keturunan, ras, dan suku. Nah, ada faktor geografis juga, itu adalah keadaan alam, dan historis atau sejarah di masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Nah, cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu ya, dimana jika kamu mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas. Nah, kemudian tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal. Jadi anak-anak nanti bisa mencari tahu sendiri ya tentang unsur-unsur budaya yang ada di tempat tinggal anak-anak ya. Ini bukan tugas, tapi ini hanya sebagai catatan kalian di rumah untuk belajar kembali ya. Nah, kemudian di sini ya ada soal ya di sini, itu di halaman 121 ya. Ayo mengamati. Nah, di sini ada unsur budaya, kemudian ada namanya dan keterangannya. Yang di sini ada 4 unsur budaya. Yang pertama itu bahas tentang kesenian. Nah, misalnya namanya itu adalah ketoprak. Nah, keterangannya itu adalah dia seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional. Nah, kemudian unsur budaya yang kedua berhubungan dengan religi ya, dimana namanya itu adalah Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Nah, keterangannya itu agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia ya, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini yang selanjutnya ada bahasa. Nah, namanya itu adalah bahasa daerah. Kemudian keterangannya, setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Kemudian unsur budaya itu adalah teknologi angkut atau transportasi ya. Namanya itu adalah dokar andong, mobil, kereta, kapal, dan pesawat ya. Keterangannya itu adalah perubahan alat transportasi yang makin modern didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jika pada zaman dahulu masyarakat mengenal dokar dan delman sebagai alat angkutan dan transportasi, maka sekarang masyarakat mengenal mobil, kereta, pesawat, dan kapal sebagai alat angkut dan transportasi ya. Jadi dahulu orang hanya mengenal dokar, ada delman ya. Nah, sekarang itu sudah ada mobil, kereta api, kemudian juga ada pesawat ya. Nah, itu bedanya zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, kemudian nomor 5 itu ada pengetahuan. Nah, namanya itu pengetahuan akan tanaman. Nah, di sini pengetahuan masyarakat akan tanaman dapat dimanfaatkan untuk membuat obat dan jamu tradisional di beberapa suku, misalnya suku Dayak di Kalimantan. Jadi, suku Dayak di Kalimantan dia memiliki banyak rempah-rempah yang bisa dijadikan obat ya. Tanaman-tanaman itu bisa dijadikan obat serta jamu ya untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, di sini yang selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Nah, namanya itu gotong royong. Nah, suku-suku di Indonesia mengenal gotong royong dengan istilahnya masing-masing, seperti gugur gunung di masyarakat itu Jawa Tengah, kemudian sambatan di Yogyakarta, kemudian Jawa Timur itu ada song osong Lombong di Madura, kemudian ada ngayah di Bali, Bari Papua itu Mapulus ya, kemudian di NTT dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada mata pencarian. Nah, di sini namanya bertani. Nah, di mana petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian. Nah, bentuk-bentuk yang diusahakan penduduk Indonesia itu meliputi kegiatan berikut seperti berladang, kemudian bertegalan atau bersawah ya. Jadi nanti anak-anak bisa pindahkan ya. Nah, di sini kita akan melihat ya beberapa suku, kemudian nama rumah adatnya, pakaian adatnya, ada senjatanya, ada upacara, dan nama tradisinya. Nah, di sini kita akan melihat dari suku Jawa ya, di mana suku Jawa itu ada rumah adatnya bernama Joglo ya. Nah, kemudian nama pakaian adat nih yang seperti yang ada di gambar ini itu adalah Jawi Jangkep dan kebaya. Nah, Jawi Jangkep itu digunakan oleh laki-laki ya, ada peci juga seperti topi ya. Kemudian kebaya itu digunakan oleh perempuan. Nah, di sini nama senjata tradisional mereka itu adalah keris ya. Nah, keris biasanya itu dibawa atau dipegang oleh seorang laki-laki ya. Dan di sini nama upacara adatnya yang ada di Jawa itu Tedak Sinten dan Tengkeban. Nah, di sini kemudian ada nama tari tradisional itu adalah tari Gembyong ya, tari Gambyong. Nah, ini adalah salah satu nama
dari suku-suku, dari sekian suku yang sudah disebutkan tadi ya. Ini adalah contoh dari suku Jawa ya. Nah, yang selanjutnya, nah salah satu unsur budaya adalah kesenian. Maka tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Nah, tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sehingga sebagai media utama. Nah, amatilah berbagai karya tari berikut. Nah, tahukah kamu asal daerah tari berikut? Nah, di sini ada 4 gerakan ya, ada 4 tarian dengan pola atau dari daerah yang berbeda-beda ya, ada 5. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut. Nah, di sini telah diuraikan pada pembelajaran 2 bahwa bentuk karya tari ada 3, yaitu bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, setiap bentuk karya tari lebih indah saat penyajiannya, kemudian mempertimbangkan pola lantainya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran yang kedua, bahwa di sini ada 3 bentuk tari, yaitu ada bentuk tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok sesuai dengan polanya masing-masing. Nah, di sini pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Nah, selain itu pola lantai tari kelompok juga dapat diartikan ya garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, perhatikan pola lantai pada tari kelompok seperti berikut ini. Nah, di sini Ibu sudah siapkan gerak tari yang pertama ya. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Ini gerak tari yang pertama, ada 2 gerakan ya. Nah, di sini yang pertama mereka mengangkat ini panah, seperti panah ya, ke bagian samping ya. Jadi kepalanya menyamping seperti ini ya. Tangan kanan itu diangkat dengan memegang panah menyamping seperti ini, tangan kirinya tetap tegak ke bawah ya. Jadi seperti ini dia. Nah, posisi yang pertama, pola lantai yang pertama. Kemudian yang kedua ya, dengan cara mengangkat kemudian dikedepankan seperti ini ya, diimpikan seperti ini. Kemudian kaki kirinya itu diangkat ya, kaki kiri itu diangkat. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah. Nah, kemudian yang kedua itu gerakan yang kedua, ada 2 pola lantai. Nah, di sini seperti mereka menyatukan seperti ini ya. Nah, disatukan semuanya seperti ini anak panahnya. Nah, kemudian yang ketiga itu dia dipisahkan ya, dipisahkan. Nah, seperti gambar yang ada di pola yang ketiga ini. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya, sesuai dengan pola yang sudah Ibu kasih tadi ya.